Halo teman-teman semua, perkenalkan nama aku Yohana Kristina Aprilia, aku dari Prodi Humas Universitas Negeri Jakarta dari kelas B. Nah, sekarang aku mau ngebahas sedikit tentang cara menghargai perbedaan atau bertoleransi nih. Cara menghargai perbedaan atau toleransi itu banyak gitu kan. Nah, pertama-tama aku mau ngebahas dulu ya tentang perbedaan nih. Perbedaan itu merupakan salah satu hal yang tidak bisa lepas dari kita semua kan. Tentunya baik itu dari segi pendapat, dari agama, suku, ras, budaya, warna kulit, bentuk fisik, umur, dan lain-lain. Itu banyak banget kan pasti perbedaan. Maka dari itu, saya mau mengangkat topik bagaimana cara kita menghargai perbedaan atau bertoleransi ini, baik di dalam keluarga, di lembaga formal atau kampus, dan di lingkungan masyarakat. Yang pertama, di dalam keluarga nih. Di dalam keluarga kan lingkupannya tuh lebih kecil ya, maksudnya perbedaannya ya yang paling sering itu perbedaan pendapat lah ya. Itu udah nggak bisa dipungkiri lagi kayak gitu kan. Perbedaan pendapat itu entah antar orang tua kayak ayah sama ibu, atau orang tua ke anak, ibu sama adik, ibu sama kakak, ayah sama ibu, ayah sama adik kayak gitu, atau ke anak sama anak nih, kayak kakak ke adik kayak gitu kan. Nah, ketika ketika kita ada di situasi seperti ini, kita harus mau nih ngedengerin dulu pendapatnya. Cara kita menghargainya itu kita dengerin dulu pendapat mereka, jangan langsung dipotong, jangan langsung ditolak kayak gitu. Maksudnya kalau ada yang mau ngajakin ngobrol, jangan langsung kayak di-cut gitu kan, kayak nggak mau kayak gitu, nggak boleh. Kita dengerin dulu gitu, kita dengerin. Habis kita dengerin, kita cerna nih pendapat orang tua kita, atau pendapat dari kakak, pendapat dari siapapun itu kan, kita cerna. Abis itu kalau merasa pendapatnya itu kurang cocok gitu kan, cara kita menghargai orang itu, si pemberi pendapat itu, kita bilang pertama makasih, karena itu udah termasuk menghargai lah ya. Terus kedua kita bilang maaf. Abis itu baru kita kasih alasannya. Contoh ya, papa lagi rekomendasiin atau ngasih pendapat tentang baju kayak gitu kan. Terus kamu ngerasa baju yang papa kasih itu nggak cocok gitu, maksudnya papa kasih pendapat itu nggak cocok di kitanya. Terus kita bilang makasih ya Pak udah ngasih pendapat, tapi maaf nih, kayaknya pendapatnya nggak bisa diterima deh, soalnya aku tahu gitu selera baju aku sendiri, tapi makasih loh sekali lagi udah ngasih pendapatnya kayak gitu, aku lebih nyaman pakai baju yang kayak gimana, kayak gitu kan bisa. Nah, habis itu kita lanjut. Oh ya, setelah kita udah bilang kayak gitu, nah si pemberi saran, pemberi pendapat itu nggak boleh maksain kehendaknya dia, nggak boleh kayak masa kamu nggak mau pakai baju kayak gini sih, udah bagus tau kayak gitu, nggak boleh. Kita harus bilang oh kayak gitu ya, nah oke makasih ya, oke ya udah kalau kayak gitu, kita nggak boleh maksa. Pokoknya intinya kita nggak boleh maksain pendapatnya kita sendiri, karena pendapat tiap orang itu berbeda, dan tiap orang itu juga berhak untuk mengeluarkan pendapatnya masing-masing. Lanjut, saat kita berada di lingkungan yang formal, di lembaga formal nih, kayak kampus, itu kan lembaga formal, lembaga pendidikan lah ya. Nah, dan di lingkungan masyarakat yang ruang cakupannya tuh lebih luas gitu kan, lebih besar daripada di keluarga tadi, perbedaannya kan pasti bakal lebih banyak banget dong, baik dari suku, agama, ras, warna kulit, dan lain sebagainya gitu kan. Nah, ketika kita udah berada di cakupan yang lebih luas, maka kita juga harus lebih berhati-hati dalam bertutur kata maupun bertingkah laku kayak gitu. Kita harus jaga perilaku kita, jaga sikap kita, supaya
Supaya apa? Supaya tidak ada salah satu pun yang tersinggung oleh perilaku kita atau perkataan kita gitu. Jadi kita nggak nyinggung pihak manapun gitu. Nah, misalkan nih, terus cara bertoleransinya juga harus kita tetap jaga gitu, menghargai perbedaan agama, boleh, atau ya pokoknya sebisa kita gitu loh. Misalkan kalau di kampus, misalkan nih kalau lagi kerja kelompok, kita dapat temen kelompok yang ada beda-beda agama gitu. Misalkan ada yang muslim sama ada yang non muslim nih. Waktu kerja kelompok kan biasanya tuh suka lama ya, jadi tuh suka udah pas waktunya ibadah, udah waktunya sholat gitu kan, pasti sering lah udah kita kan suka kumpul tuh pasti dari di atas jam 12, di atas makan siang sampai malam atau gimana kan gitu. Nah terus udah waktunya sholat nih, nah kita juga nggak boleh dong yang non muslim maksain kayak mereka harus selesaiin kerja kelompok dulu gitu, mereka nggak boleh sholat, itu kan nggak mungkin banget ya. Kita harus biarin mereka buat beribadah dulu dong, nggak boleh kita maksain mereka untuk nggak beribadah. Dan misalkan nih ketika mereka beribadah juga, kita juga nggak boleh berisik gitu, nggak boleh yang ngeganggu mereka gitu. Kalau misalkan kerja kelompoknya di rumah gitu, nggak boleh berisik, nggak boleh ngeganggu mereka yang lagi sholat kan. Terus juga kita sebisa mungkin gitu gantian, jadi mereka lagi sholat, kita yang non muslim itu kita bantu ngerjain tugasnya. Kalau lagi kerja kelompok gitu, lagi ngetik, kita ngetik gitu, kita lanjut cari materi atau kayak gimana kan bisa, atau bisa juga istirahat juga bisa gitu kan. Nah terus kalau di lingkungan masyarakat, kalau kita nolong orang, kita kan nggak mungkin ya harus nolong orang, nggak boleh pilih-pilih dong. Masa iya gitu kita ngelihat ada orang yang jatuh dari motor atau butuh bantuan kayak gitu kan, kita nanya dulu, mas agamanya apa? Kan nggak mungkin. Atau mas sukunya apa, warna kulit, terus kita kan nggak mungkin ya. Atau kita perhatiin dulu gitu, kayaknya nih orang tuh beda deh sama kita, kan nggak mungkin gitu. Harusnya ya kita nggak boleh dong beda-bedain kalau mau menolong gitu. Kalau mau nolong ya nolong aja gitu. Juga kalau kita nolong aja, nggak boleh ngeharapin imbalan kayak gitu kan. Terus misalkan kita mau nolong tapi kita nggak bisa nolong gitu, itu juga bisa gitu. Kalau misalkan ngelihat orang kecelakaan nih, terus kita nggak tahu tentang bagaimana cara ngobatin orang gitu, maksudnya entah dia takutnya dia patah kan atau apa, mending kita telepon ambulan. Itu juga salah satu kita menolong orang, dan kita menghargai perbedaan dong, kita bertoleransi. Nah cara menghargai perbedaan di lingkungan masyarakat lainnya juga, misalkan nih kayak di busway, aku sendiri kan pengguna busway, jadi cara kita menghargai orang lain, apalagi terlebih orang yang lebih tua ya, yang lebih membutuhkan, nah kita sediain kursi, boleh kita dudukin dulu atau kita kita tempatin. Tapi kalau ada orang tua ya boleh kita berdiri, kita kasih orang yang lebih tua duduk kayak begitu ya. Cara menghargai orang lain, cara menghargai seseorang itu banyak banget. Nah aku sendiri pernah waktu itu ke kampus, waktu itu kerja kelompok. Nanti aku taruh cuplikannya setelah ini. Aku kerja kelompok sama teman aku. Nah kebetulan dia mau sholat dan aku sendiri yang non muslim. Itu kan ya mau nggak mau, bukan mau nggak mau ya, memang harus lah ya, harus menghargai mereka gitu ya, harus saling menghargai gitu kan, biar mereka juga kayak gak merasa apa gitu kan sama kita. Jadi ya mereka sholat, aku nungguin, karena aku sendirian jadi aku juga ikut masuk ke dalam
masjidnya, tapi aku nggak berisik. Jadi pertama ya, terus temen udah kan kita nunggu, abis itu aku nungguin mereka sholat. Nah abis itu ya udah, aku sama temen aku juga nungguin di luar gitu kan, nunggu yang cowok-cowoknya keluar kayak gitu. Terus cara menghargai orang lain itu juga nih, misalkan kita ngobrol, nah kita ngobrol juga, kita dengerin, kita lihat orangnya itu, kita liatin orangnya aja. Maksudnya kalau orang ngobrol itu kita tatap-tatapan, tatap-tatapan secara normal lah ya, maksudnya biasa yang sewajarnya aja gitu. Kita lihat itu cara kita ngehargain orang itu gitu. Orang itu juga ngerasa ya dihargain, walaupun kita cuma ngedengerin doang gitu. Kita lihat orangnya, itu caranya kita ngehargain orang itu. Nggak asik sendiri, itu juga cara kita ngehargain orang lain. Terus banyak pokoknya contoh-contoh cara kita buat ngehargain orang lain. Kita bilang maaf, kita bilang makasih, itu juga bentuk cara kita menghargai orang lain. Kita bilang makasih ke tukang parkir, kita bilang makasih ke pedagang, kita bilang makasih ke mbak-mbak, mas-mas di Indomaret yang jaga kasir. Itu namanya kita menghargai mereka kayak begitu. Nah nanti abis ini aku taruh cuplikan yang tadi aku bilang, yang aku pergi ke UNJ. Dan ya cuplikan singkat lah ya, dan contoh yang tadi tuh yang gimana cara kita menghargai orang saat berbicara, saat ngobrol. Simak baik-baik ya video selanjutnya, oke? Ini waktu pas aku pergi ke UNJ sama teman aku. Terus teman aku itu mau sholat. Nah aku tungguin deh nih di depan. Aku tungguin. Terus aku juga nungguin gak sendirian, aku nungguin juga sama teman aku. Yeay. Nah ini waktu aku sempat masuk ke dalam masjid. Nah aku juga masuk ke dalam masjidnya tetap mengikuti peraturan, harus lepas sepatu karena ada batas sucinya. Yo, gue lagi berantem nih sama cowok gue. Ih, dengerin apa? Udah ngomong aja. Ya gak enak dong kalau kayak gitu. Enaknya diliatin, gue pengen cerita. Ini gue galau banget sumpah. Ih, ngeselin dah. Yo, gue lagi berantem nih sama cowok gue. Berantem kenapa? Iya, pokoknya miskom gitu gara-gara gue gak ngabarin dia. Oh, harusnya sih lu kasih kabar ke dia, kan dia juga nungguin. Iya sih, sedih banget gue, ya ampun kenapa jadi begini dah. Iya, ya lain kali lu kabarin aja, ya luangin waktu sedikit lah. Udah gak usah sedih-sedih lagi, coba sekarang di chat. Iya deh, makasih ya udah dengerin gue. Iya, sama-sama. Udah disimak kan video yang tadi, yang sebelum ini. Nah aku harap mulai sekarang kita semua berusaha lebih baik lagi untuk menjaga toleransi. Kita bisa menjaga perilaku kita, perkataan kita mulai jaga lagi, biar gak ada orang-orang yang tersinggung atau orang-orang yang tersakiti melalui perkataan kita atau perbuatan kita. And thank you for today. Bye bye.